Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Dede Adilartasari dengan NIM 20026121122, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Saya merupakan dokter muda atau koas yang berada di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Pada hari ini, saya akan membawakan materi mengenai terapi cairan dan jenis cairan. Ini merupakan hal yang akan saya bahas meliputi terapi cairan, lalu ada cairan kristaloid maupun cairan koloid. Yang pertama, kita akan bahas mengenai terapi cairan. Terapi cairan adalah salah satu terapi yang sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien kritis. Dalam langkah-langkah resusitasi, ini merupakan langkah D, yaitu drug and fluid treatment. Dan ini merupakan langkah penting karena seringkali merupakan langkah life saving. Tujuannya itu untuk mengganti cairan yang hilang, mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, mencukupi kebutuhan per hari, mengatasi shock, mengoreksi dehidrasi seperti pada pasien yang mengalami muntah, diare, maupun shock, lalu bisa mengatasi kelainan akibat terapi lain. Selanjutnya, dalam penata laksanaan terapi cairan itu meliputi dua bagian dasar, yaitu ada resusitasi dan perumatan. Untuk resusitasi cairan itu ditujukan untuk mengganti kehilangan cairan akut dalam tubuh. Terapi ini ditujukan untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskuler dan memperbaiki perfusi jaringan. Untuk cairan yang dapat diberikan yaitu berupa kristaloid dan koloid. Yang kedua, terapi rumatan bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Untuk cairan rumatan bisa diberikan berupa elektrolit maupun nutrisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cairan kristaloid. Cairan kristaloid merupakan cairan untuk resusitasi awal. Pada penggunaannya, yang terbanyak yaitu ada normal salin, ringan laktat, maupun dextrose 5%. Ini bisa diberikan pada pasien-pasien yang mengalami shock hemoragik, septic shock, lalu juga bisa pada pasien yang mengalami luka bakar maupun trauma kepala. Cairan kristaloid sendiri itu berpindah dari intravaskuler menuju interstisial, kemudian didistribusikan ke kompartemen ekstravaskular. Kristaloid sendiri tidak mengandung partikel onkotik dan memiliki waktu paruh kristaloid di intravaskular berkisar antara 20 hingga 30 menit. Hanya 25% cairan yang berada di intravaskular, sehingga membutuhkan volume 3 hingga 4 kali dari volume plasma yang hilang. Keuntungan dari kristaloid sendiri yaitu murah, mudah dibuat, dan tidak menimbulkan reaksi imun. Sedangkan kerugiannya sendiri pada saat kita memberikan larutan normal salin dalam jumlah besar, itu dapat menyebabkan asidosis metabolik hiperkloremik, dikarenakan kadar natrium dan kloridanya itu tinggi, sehingga konsentrasi bikarbonat plasma akan menurun saat konsentrasi klorida meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari kristaloid. Untuk jenis kristaloid, ini dibagi menjadi 3 berdasarkan osmoralitasnya. Ada cairan yang hipotonis, yaitu dengan osmoralitas kurang dari 240 miliosmol per liter. Contohnya ada Aquades, NaCl 0,45%, dextrose 5% di dalam air, dan KAN 1B. Untuk pemberian cairan hipotonis secara cepat, itu akan meningkatkan risiko hemolisis. Yang kedua, yaitu ada cairan isotonis, yang memiliki osmoralitas 260 hingga 310 miliosmol per liter. Contohnya ada NaCl 0,9%, ringer laktat, ringer fundin, KAN 3A, dan KAN 3B. Yang ketiga ada cairan hipertonis, yaitu yang memiliki osmoralitas lebih dari 340 miliosmol per liter. Contohnya ada dextrose 5% dalam normal salin, D5RL, NaCl 3%, dextrose 5% dalam setengah normal salin, dan KAN Mg3. Terjadi risiko krenasi jika kita akan berikan dalam kondisi yang secepat. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai NaCl 0,45% yang termasuk ke dalam cairan hipotonis. Cairan NaCl 0,45% ini memiliki osmoralitas 154 miliosmol per liter dengan kadar natrium dan kloridanya itu 77 milimol per liter dan memiliki pH yaitu 5,6. Indikasinya yaitu diberikan pada pasien yang memiliki hypertonic extracellular dehydration atau hipovolemi dan pada pasien hipernatremi. Kontraindikasi yaitu pada pasien yang edema cerebri, yaitu lalu ada hiponatremi, hiperkloremi,
extracellular hyperhydration atau hypervolemi. Dan ini kita harus hindari pada pasien yang mengalami edema cerebri karena bisa terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Selanjutnya ada cairan dextrose 5% dalam air, memiliki osmolaritas 252 miliosmol per liter dengan kadar glukosa 50 gram per liter dengan pH 4,5. Ini indikasinya itu pada pasien yang mengalami hipoglikemi maupun hiponatremi. Kontraindikasinya yaitu pada pasien yang mengalami edema cerebri, peningkatan TIK, hipernatremi, dan hiperglikemi. Selanjutnya ada cairan KAN1B. Ini adalah first choice buat pasien-pasien yang belum memiliki status elektrolit yang jelas. Bisa diberikan pada pasien yang lebih dari 3 tahun dengan berat badan lebih dari sama dengan 15 kg. Ini merupakan larutan awal bila status elektrolit pasien itu belum diketahui, misal pada kasus-kasus gawat daruratan. Dan cairan KAN1B ini memiliki keunggulan yaitu tidak mengandung kalium sehingga dapat diberikan pada pasien dengan berbagai kadar konsentrasi kalium serum. Yang kedua, mengandung klor dalam jumlah rendah sehingga tidak memburuk dari asidosis, dan mengandung dari glukosa yang rendah sehingga tidak memperburuk dari hiperglikemia, dan sebagai larutan yang hipotonis sehingga terdistribusi ke kompartemen intraseluler dan ekstraseluler. Untuk KN1B ini memiliki osmolaritas yaitu 285 dengan kadar natrium dan kloridanya itu 38,5 dan dextrose-nya itu 37,5. Dan untuk kontraindikasi itu pada pasien yang mengalami hiponatremi, pasien dalam keadaan koma akibat insulin, dan alergi sodium klorida. Selanjutnya menuju ke cairan isotonis. Yang pertama ada NaCl 0,9%. Osmolaritasnya itu 308 miliosmol per liter. Untuk kadar natrium dan kloridanya yaitu ada 154 milimol per liter. Indikasinya yaitu dilakukan pada pasien yang untuk resusitasi cairan pada ekstraseluler, diare, luka bakar, shock hipovolemi, perdarahan, maupun gagal ginjal akut. Untuk pemberian yang berlebih itu akan menyebabkan asidosis hiperkloremik. Untuk kontraindikasinya itu pada pasien-pasien yang memiliki riwayat asidosis akibat penggunaan natrium klorida dan retensi cairan seperti hipernatremi, hipokalemi, gagal jantung, gagal ginjal, maupun edem paru. Yang kedua ada ringer laktat. Untuk ringer laktat, osmolaritasnya itu 274 miliosmol per liter, kadar natrium 130 milimol per liter, kloridanya 109,5 milimol per liter, lalu ada kalium yaitu 4 milimol per liter, kadar laktat 27,5 milimol per liter, dan kadar kalsium 2,7 milimol per liter. Jadi untuk indikasinya itu pada pasien-pasien yang kita akan lakukan resusitasi volume agresif dari kehilangan darah, luka bakar, maupun hipovolemia. Kontraindikasinya itu pada pasien yang asidosis atau alkalosis laktat, penyakit hati berat, hiperkalemi, dan CHF. Jadi untuk larutan ringan laktat ini di metabolisme di hati yang mengubah laktat menjadi bikarbonat, sehingga kita tidak bisa memberikan pada pasien-pasien yang memetabolisme laktat seperti pada penyakit hati ataupun asidosis laktat. Dan untuk penggunaan dengan ceftriaxone itu pernah dilaporkan dapat menimbulkan yang namanya presipitasi pada aliran darah sehingga tidak disarankan. Selanjutnya ada ringerfordin. Ringerfordin ini disebut sebagai full balance adaptate yang menyerupai human plasma. Untuk osmolaritasnya yaitu ada 309 miliosmol per liter, natrium 145, kloridanya 109, kaliumnya 4, asetatnya 24, kalsium 5, magnesium 2, dan maleatnya 5 milimol. Jadi asetat dan maleat ini akan diabsorpsi di seluruh organ dan otot dengan minimum pemakaian oksigen sehingga aman digunakan pada pasien yang memiliki gangguan hati. Untuk indikasinya sendiri yaitu untuk mengganti kehilangan cairan ekstraseluler pada dehidrasi isotonis. Lalu ada dilakukan pada pasien asidosis atau mendekati asidosis, DHF, brain trauma, maupun shock hemoragik.
Untuk kontraindikasinya itu pada pasien yang mengalami hipervolemi, gagal jantung kongestif berat, gagal ginjal dengan oliguria atau anuria, edema umum berat, hiperkalemi, hiperkalsemi, dan alkalosis metabolik. Dan untuk cairan ringan fundin ini tidak berbahaya pada neonatus. Selanjutnya ada cairan KAN3A 3B. Untuk cairan KAN3A itu memiliki osmolaritas 290 dengan kadar natriumnya 60, kaliumnya 10, klorida 50, dan laktat 20. Dan ada kadar dextrose yaitu 27. Untuk KAN3B yang membedakan hanya di natrium, yaitu dia memiliki 50, lalu kaliumnya 20, dan sisanya itu sama. Untuk cairan KAN3A dan 3B ini lebih baik dari ringalaktat pada terapi cairan infus maintenance atau rumatan di ruang rawat inap karena dia merupakan cairan infus yang siap pakai yang telah mengandung kalium dan natrium yang berdasarkan kebutuhan dari hemostasis kalium dan natrium. Selanjutnya juga bisa mencegah dari hipokalemi, mencegah dari hipervolemi, cepat mengoreksi dehidrasi intrasel, dapat mencegah timbulnya ketosis dan menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan mencegah kontaminasi infeksi akibat penambahan KCl pada cairan infus ringan-laktat. Dan untuk KN3A ini direkomendasikan untuk digunakan pada bayi karena kandungan kalium itu lebih rendah dan KN3B pada orang dewasa sebagai cairan maintenance. Untuk indikasinya sendiri yaitu bisa memenuhi atau maintenance air dan elektrolit pada pasien yang tidak bisa dengan asupan oral. Dan untuk kontraindikasinya itu pada pasien yang mengalami asidosis laktat, hiperkalemi, oliguri, Addison disease, aritmia, dan severe hepatic injury. Selanjutnya pada cairannya hipertonis, yang pertama ada dextrose 5% dalam normal salin dengan osmolalitas yaitu 561 mili/osmol per liter, kadar natrium dan kloridanya itu 194 milimol per liter, dan glukosa 5000 milimol per liter. Indikasinya yaitu pada pasien yang mengalami diare dan untuk mengganti cairan dan kalori tersebut. Lalu pada penyakit yang mengalami infeksi bakteri, heart-related disorder, freshwater drowning, dan peritonitis. Untuk kontraindikasinya yaitu pada glukos galactose malabsorpsi dan koma diabetikum. Selanjutnya ada cairan dextrose 5% dalam setengah normal salin dengan osmolalitas 432 mili/osmol per liter, kadar natrium dan kloridanya itu 77 dengan kadar glukosa 50 milimol per liter. Indikasinya yaitu pada pasien yang mengalami hipovolemi, daily maintenance cairan tubuh, nutrisi dan rehidrasi dari post-operasi. Untuk kontraindikasi yaitu glukos galactose malabsorpsi dan koma diabetikum. Selanjutnya ada dextrose 5% dalam ringan laktat. Untuk osmolalitasnya yaitu 525 mili/osmol per liter, kadar natrium 130, kloridanya 109, kalium 4, kalsium 3, laktat 28, dan glukosa 5000 milimol per liter. Indikasinya yaitu pada pasien-pasien yang membutuhkan ekstra kalori yang tidak bisa diberikan cairan banyak, dan untuk cairan dextrose 5% ringan laktat ini sebagai sumber cairan elektrolit dan kalori atau sebagai agen alkalinasi. Dan untuk kontraindikasi itu pada pasien-pasien yang mengalami hipersensitif natrium laktat, neonatus, dan pasien yang mendapatkan treatment ceftriaxone. Selanjutnya ada cairan NaCl 3%. Osmolalitasnya itu 126 mili/osmol per liter dengan kadar natrium dan klorida itu 513 milimol per liter. Indikasinya yaitu pada pasien yang mengalami severe hiponatremi, hipokloremi, terapi emergensi deplesi garam yang parah karena kelebihan berkeringat, muntah, diare, dan kondisi lainnya. Kontraindikasinya yaitu pada pasien yang mengalami peningkatan normal atau hanya sedikit penurunan konsentrasi elektrolit plasma atau ketika aditif natrium dan klorida yang dapat merugikan secara klinis. Selanjutnya ada cairan KAN-MG3, yaitu osmolalitasnya 695 mili/osmol per liter dengan kadar natrium dan kloridanya itu 50,
dan untuk kadar laktat dan kalium yaitu 20 milimol per liter. Indikasinya yaitu pada pasien yang asupan oralnya inadekuat, yaitu pada pasien stroke, anoreksia, kanker, malnutrisi, meningitis, dan diabetik asidosis. Kontraindikasinya yaitu pada pasien yang mengalami asidosis laktat, hiperkalemi, oliguri, Addison disease, dan aritmia. Jadi kita ke cairan yang kedua, yaitu ada cairan koloid. Cairan koloid merupakan cairan yang mengandung albumin dan plasma dan tinggal di dalam intravaskular yang cukup lama, yaitu 3 hingga 6 jam. Di mana di dalam cairan koloid itu terdapat zat atau bahan yang mempunyai berat molekul tinggi dengan aktivitas di osmotik yang menyebabkan cairan koloid itu cukup lama di intravaskular. Dan volume yang diberikan yaitu sama dengan volume darah dan disebut sebagai plasma expander atau cairan pengganti plasma karena mempunyai tekanan onkotik lebih besar daripada plasma yang akan menarik cairan ke dalam ruang intravaskular. Sebab mengekspresikan volume plasma itu lebih dari volume yang diberikan. Untuk cairan koloid ini ada dua jenis, yaitu ada yang alami dan sintetiknya. Untuk alami yaitu albumin dan sintetik ada dextran, gelatin, dan HES. Selanjutnya ini adalah cairan albumin yang terdiri dari albumin 5%, 20%, 25%. Mengandung protein plasma yaitu 5% dan untuk albuminnya 5% dan 25%. Indikasinya yaitu pada pasien yang mengalami hipoalbuminemia, penambah volume plasma, dan kontraindikasi pada gagal jantung maupun anemia berat. Selanjutnya ada dextran. Dextran dengan berat molekul rata-rata sekitar 70.000 DA dalam 6% infus glukosa 5% intravena atau dalam infus natrium klorida 0,9% intravena. Indikasinya yaitu pada pasien mengalami shock hipovolemik, profilaksis tromboembolisme, dan kontraindikasi pada pasien yang mengalami gagal jantung kongestif yang berat, gagal ginjal, kelainan pendarahan seperti trombositopenia, dan hipofibrinogenemia. Selanjutnya ada gelatin. Gelatin memiliki berat molekul yaitu 30 kDa. Indikasi yaitu pada penggantian volume primer pada pasien yang mengalami hipovolemi dan stabilisasi sirkulasi perioperatif. Kontraindikasi pada pasien yang mengalami infak miokard, gagal jantung kongestif, dan shock normovolemik. Jadi untuk pemberian gelatin ini lebih sering menimbulkan reaksi alergi daripada koloid yang lain. Reaksi yang dapat timbul meliputi kemerahan kulit dan pireksia sampai bisa terjadi yang namanya anafilaksis. Selanjutnya ada HES. HES memiliki berat molekul yaitu 130 kDa dengan pH 4 hingga 5,5, Na dan kloridanya ada 154 milimol per liter dengan osmolaritas 308 miliosmol per liter. Indikasinya yaitu pada terapi dan profilaksis hipovolemi dan shock yang berkaitan dengan pembedahan, cedera, infeksi, dan kombusio. Untuk kontraindikasi yaitu pada gagal jantung kongestif yang berat, gagal ginjal, gangguan koagulasi berat, dan sepsis. Baik, selanjutnya ini merupakan tabel dari perbandingan cairan kristaloid maupun cairan koloid. Untuk cairan kristaloid sendiri memiliki half-life 30 hingga 60 menit. Jadi seandainya jika kita memberikan 500 cc kristaloid, sejam kemudian bisa sisanya yaitu 50%-nya, sehingga menjadi 250 cc. Dan dalam 3 jam akan sisa 30% dari initial volume yang kita berikan. Untuk cairan koloid sendiri, itu half-life-nya beberapa jam hingga hari. Jadi untuk mempertahankan tekanan darah, lebih baik kita memberikan koloid. Selanjutnya ada volume sendiri. Untuk volume yang kita berikan pada kristaloid itu harus 3 kali lebih banyak daripada volume yang kita butuhkan. Sedangkan untuk koloid itu volumenya sesuai dengan volume yang kita butuhkan. Untuk pemberian yang terlalu banyak pada kristaloid akan menyebabkan perifer dan pulmo dari edema, sedangkan kalau koloid itu menyebabkan dari cardiac failure. Dan untuk kristaloid, dia molekulnya kecil sehingga bisa menembus dari dinding kapiler, sehingga untuk
cairan yang ada di intravaskuler itu sedikit. Sedangkan koloid dia molekulnya itu besar sehingga susah untuk menembus dari dinding kapiler sehingga dia bisa diam di intravaskuler lebih lama. Dan untuk kristaloid dia itu murah, sedangkan koloid dia lebih mahal daripada kristaloid. Untuk kristaloid itu cenderung tidak alergi dan bisa masuk ataupun cocok dan bisa pada pasien-pasien yang vegetarian maupun vegan. Sedangkan kalau yang koloid, dia bisa meningkatkan risiko dari reaksi anafilaktis dan beberapa dari koloid itu tidak suitable buat pasien yang vegan maupun vegetarian. Selanjutnya dari sifat-sifatnya sendiri, seperti yang tadi, berat molekul kristaloid lebih kecil, koloid lebih besar, distribusi dari kristaloid itu lebih cepat, dan koloid itu lebih lama di sirkulasi. Pada faal hemostasis, kristaloid tidak terlalu berpengaruh, dan untuk koloid itu cukup mengganggu. Penggunaan kristaloid itu pada pasien yang mengalami dehidrasi, dan untuk koloid itu untuk pasien yang mengalami perdarahan masif. Untuk koreksi perdarahan yaitu diberikan 2 hingga 3 kali jumlah perdarahan. Untuk koloid yaitu sesuai dengan jumlah perdarahan. Baik, sekian dari saya mengenai terapi cairan dan jenis cairan. Terima kasih.